Anime dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang bersembunyi dari segerombolan goblin. Pria yang dimaksud ini bernama Haruka. Ketika sedang bersembunyi, sayangnya Haruka malah menginjak ranting pohon secara tidak sengaja, di mana hal ini pun akhirnya membuat para goblin menyadari keberadaannya Haruka. Kemudian Haruka yang merasa panik pun langsung berusaha untuk kabur ke tempat yang aman. Namun sayangnya para goblin ini masih terus mengejar Haruka tanpa henti. Untungnya sebelum itu Haruka sudah menyiapkan sebuah lubang jebakan di dekat sana. Dan dengan menggunakan lubang itu akhirnya Haruka pun berhasil membuat para goblin jatuh terperangkap di dalam sana. Sekarang kita beralih ke beberapa waktu yang lalu sebelum Haruka dikirimkan ke dunia lain. Waktu itu sedang jam istirahat makan siang dan Haruka juga sedang membaca buku seperti biasanya. Dalam kelas itu Haruka adalah seorang penyendiri yang jarang bergaul dengan teman sekelasnya yang lain. Sebenarnya ada beberapa kelompok yang terbentuk di dalam kelasnya Haruka. Contohnya adalah kelompok para anak berandalan, ada juga kelompok cewek gaul, kelompok anak otaku, dan lain sebagainya. Namun Haruka memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok manapun karena dia malas berinteraksi dengan mereka. Ketika Haruka sedang bermalas-malasan, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir di lantai kelas mereka. Sepertinya lingkaran sihir ini berfungsi untuk mengirim para siswa menuju ke dunia lain. Melihat akan hal itu, Haruka justru merasa cukup kesal. Karena Haruka merasa malas kalau harus dikirimkan ke dunia lain dan harus mengerjakan berbagai macam hal. Akhirnya Haruka pun berusaha untuk keluar dari ruangan kelas itu agar dia tidak jadi dikirimkan ke dunia lain. Namun sayangnya seluruh pintu maupun jendela yang ada di kelas itu sudah terkunci dan tidak bisa dibuka. Melihat lingkaran sihir misterius yang tiba-tiba muncul tentunya membuat para siswa yang lain menjadi sangat panik. Haruka pun menyadari kalau waktunya dia untuk kabur dari sana sudah tidak terlalu banyak. Dan dia pun berhasil kabur dengan memasuki langit-langit dari ruangan kelas mereka. Namun ternyata efek dari lingkaran sihir yang sebelumnya juga masih sampai ke tempatnya Haruka. Akhirnya Haruka pun dikirimkan menuju sebuah ruangan putih yang terlihat kosong. Tak lama setelah itu kemudian muncul seorang dewa yang berpenampilan seperti seorang kakek tua. Sang dewa kemudian menjelaskan bahwa semua teman sekelasnya Haruka sudah dikirimkan ke dunia lain. Sepertinya Haruka adalah orang terakhir yang dikirimkan menuju ruangan putih itu. Alasannya karena sebelumnya dia sudah berusaha kabur dengan memasuki langit-langit ruang kelas mereka. Kemudian Haruka pun diminta untuk memilih satu skill dari daftar yang sudah diberikan. Namun sayangnya semua skill yang bagus ternyata sudah diambil oleh teman sekelasnya Haruka yang lain. Semua skill yang tersisa hanyalah skill sampah yang tidak terlalu berguna. Beberapa contohnya adalah skill menggunakan tongkat, skill berjalan, dan lain sebagainya. Gelar yang tersisa juga hanya tersisa pengangguran dan juga hikikomori atau tukang mendekam di rumah. Untuk itemnya sendiri hanya tersisa perlengkapan warga desa A dan juga sebuah lensa kontak. Sebenarnya di sana juga masih ada beberapa skill lain, tapi semuanya sama sekali tidak berguna. Haruka yang merasa kesal pun akhirnya protes kepada sang dewa. Kemudian sang dewa yang juga mulai merasa kesal pun memutuskan untuk memberikan semua skill sampah itu kepada Haruka. Setelah itu, Haruka lalu dikirimkan menuju dunia lain. Di sana Haruka melihat sebuah kantong sihir yang berisi berbagai macam perlengkapan dari warga desa A. Akhirnya Haruka pun lalu memakai semua perlengkapan itu. Selanjutnya Haruka berniat untuk melihat layar status yang dia miliki. Namun sebelum itu dia malah diminta untuk melempar dadu yang sudah disediakan terlebih dahulu. Hasil dari lemparan dadu itu nantinya bisa digunakan oleh Haruka untuk menambah poin status yang dia miliki. Setelah dilempar ternyata kedua dadu itu malah menunjukkan huruf M. Haruka yang merasa bingung akhirnya menggunakan dadu itu untuk meningkatkan status keberuntungan yang dia miliki. Namun setelah diperiksa ternyata huruf M yang ada di dadu itu mempunyai arti max atau maksimal.
Tapi karena Haruka sebelumnya sudah mendapatkan 2 dadu dengan huruf M, artinya status keberuntungan milik Haruka sekarang sudah melampaui batas. Setelah diperiksa, ternyata Haruka juga mendapatkan 2 skill tambahan, yaitu penyendiri dan juga perbudakan. Skill penyendiri membuat Haruka tidak bisa bergabung dengan party atau tim manapun. Kemudian skill perbudakan membuat Haruka bisa merekrut bawahan dan juga mengendalikannya. Setelah selesai melihat layar status yang dia miliki, akhirnya Haruka pun memutuskan untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Ketika dia sedang menjelajahi hutan, Haruka merasa kesulitan untuk melihat area di sana. Akhirnya Haruka lalu menggunakan item lensa kontak yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Setelah dipakai, Haruka pun merasa sangat terkejut. Karena ternyata lensa kontak itu juga mempunyai efek tambahan berupa skill penilai. Di mana efek dari skill penilai itu membuat Haruka bisa melihat layar status dari berbagai macam benda di sekitarnya. Sekarang Haruka juga bisa melihat apakah sebuah tanaman bisa dia makan atau tidak. Kemudian Haruka pun lalu mengumpulkan semua tanaman ataupun jamur yang aman untuk dimakan. Dia juga tidak lupa untuk mengumpulkan air bersih dari sungai yang ada di sekitar sana. Semua benda yang dikumpulkan oleh Haruka dia simpan di dalam kantong penyimpanan sihir yang dia miliki. Ketika sedang menjelajah lingkungan sekitar, tiba-tiba Haruka menemukan sebuah goa yang tidak berpenghuni. Setelah diperiksa, ternyata bagian dalam dari goa itu cukup luas dan nyaman untuk ditinggali. Karena itulah Haruka pun memutuskan untuk menjadikan goa itu sebagai tempat tinggalnya. Dia juga menggunakan berbagai macam item yang bisa menghalau serangga dan juga para monster. Malam harinya sebelum tidur, Haruka tidak lupa untuk memeriksa layar status yang dia miliki. Dan ternyata beberapa skill yang dia miliki berhasil naik level. Bahkan Haruka juga mendapatkan beberapa skill baru yang sangat berguna. Keesokan paginya, Haruka pun sarapan dengan memasak beberapa jamur yang sudah dia kumpulkan kemarin. Setelah selesai sarapan, Haruka kemudian lanjut menjelajahi hutan sambil mengumpulkan lebih banyak jamur maupun tanaman herbal. Ketika sedang menjelajahi hutan, tiba-tiba Haruka mendeteksi keberadaan dari 2 ekor goblin. Awalnya Haruka merasa takut karena tidak percaya diri kalau harus bertarung melawan para monster. Namun Haruka menyadari bahwa pertarungan melawan monster bukanlah hal yang bisa dia hindari. Kalaupun dia kabur sekarang, maka di masa depan pasti akan ada masanya dia harus bertarung melawan para monster. Akhirnya Haruka pun memutuskan untuk bertarung melawan kedua goblin tersebut. Haruka bertarung dengan menggunakan sebuah tongkat kayu yang dia lapisi dengan kekuatan sihir. Haruka melancarkan serangan mendadak dan berhasil menghabisi salah satu goblin. Kemudian Haruka juga berhasil mengalahkan goblin yang satunya lagi dengan cukup mudah. Setelah mengalahkan kedua goblin itu, Haruka pun lalu pulang kembali menuju goa tempat dia tinggal. Malam harinya, Haruka kembali memasak jamur yang baru saja dia kumpulkan untuk makan malam. Dari pertarungan yang sebelumnya, Haruka berhasil mendapatkan senjata yang dipakai oleh para goblin. Namun sayangnya senjata itu terlalu berat dan juga ukurannya sangat pendek. Makanya Haruka memutuskan untuk tetap menggunakan tongkat kayunya saja dalam bertarung. Ketika melihat layar status miliknya, Haruka menyadari bahwa level miliknya sudah berhasil naik menjadi level 2. Sepertinya ini berkat Haruka yang sudah berhasil mengalahkan 2 ekor goblin sebelumnya. Berkat levelnya yang berhasil naik, status poin milik Haruka juga menjadi bertambah sebanyak 2 kali lipat. Bahkan beberapa skill yang dia miliki juga berhasil naik level. Dengan ini maka sekarang Haruka pun bisa bertarung melawan monster yang jauh lebih kuat lagi. Keesokan paginya, Haruka mengeluh karena dia merasa bosan harus makan jamur setiap harinya. Karena itulah Haruka pun memutuskan untuk berburu hewan agar dia bisa makan daging. Namun sebelum itu, Haruka lalu memeriksa beberapa skill baru yang kemarin dia dapatkan. Salah satu contohnya adalah skill yang bisa melapisi tubuhnya Haruka dengan menggunakan kekuatan sihir.
Dalam kondisi seperti itu, skill tadi juga berguna untuk meningkatkan kekuatan serangan maupun pertahanan milik Haruka. Selain itu, ternyata skill penilai milik Haruka juga berhasil naik menjadi level 2. Namun setelah dicoba, ternyata skill itu tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Anehnya, Haruka sekarang malah melihat sebuah tanda tanya dalam layar status dari perlengkapan yang dia pakai. Sayangnya untuk sekarang kita masih belum tahu apa maksud dari tanda tanya ini. Kemudian Haruka pun lalu menggunakan skill barunya untuk menjelajahi hutan tersebut. Selama menjelajahi hutan, Haruka juga bertarung melawan beberapa goblin lain yang berkeliaran di sekitar sana. Berkat skill barunya tersebut, sekarang Haruka sudah bisa mengalahkan para goblin hanya dengan satu serangan saja. Malam harinya digunakan oleh Haruka untuk melakukan eksperimen sihir dan juga membuat beberapa barang untuk interior rumahnya. Mulai dari situ, keseharian Haruka berjalan dengan sangat mulus. Sampai suatu malam, Haruka pun akhirnya berhasil menemukan seekor kelinci. Melihat akan hal itu, tentunya Haruka langsung berusaha dengan sekuat tenaga untuk menangkap kelinci tersebut. Apalagi dia juga sudah merasa sangat bosan kalau harus makan jamur setiap harinya. Ketika dia sudah berhasil menangkap kelinci itu, tiba-tiba Haruka malah mendeteksi hawa kehadiran dari seseorang. Setelah diperiksa, ternyata hawa keberadaan itu berasal dari teman sekelasnya Haruka, atau lebih tepatnya berasal dari kelompok anak berandalan di kelasnya Haruka. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Haruka juga mendeteksi hawa kehadiran dari beberapa kelompok lain yang ada di kelasnya. Bahkan salah satunya ada juga ketua kelas mereka yang merupakan kenalannya Haruka sejak masih kelas 1 SD. Namun Haruka yang merupakan seorang penyendiri tentunya merasa takut kalau harus berinteraksi dengan para siswa yang lain. Karena itulah Haruka pun memutuskan untuk tetap hidup sendiri dan bersembunyi dari mereka. Apalagi dia juga merasa lebih bebas dan juga tentram ketika hidup sendirian. Namun Haruka memutuskan untuk mengikuti kelompok para anak berandalan. Alasannya karena Haruka ingin mengumpulkan informasi dengan cara menguping pembicaraan mereka. Begitu didengarkan, ternyata mereka ini malah cuman membicarakan mengenai hal yang mesum saja. Mereka semua membahas mengenai beberapa murid perempuan yang terlihat sangat seksi dan juga menggoda. Awalnya Haruka merasa khawatir kalau para berandalan akan melakukan hal yang buruk kepada para murid perempuan. Apalagi saat ini posisi mereka juga sedang berada di dunia lain yang sama sekali tidak diketahui. Makanya hukum atau peraturan yang ada di bumi sayangnya tidak akan berguna di masa seperti ini. Namun Haruka merasa cukup yakin kalau ketua kelas mereka pasti akan bisa melindungi para murid tersebut. Setelah mereka selesai membicarakan hal yang mesum, para berandalan ini pun lalu kembali menuju lokasi tempat mereka berkemah. Di sisi lain, Haruka juga memutuskan untuk kembali menuju goa tempat dia tinggal. Ketika dia memeriksa layar status yang dia miliki, ternyata levelnya Haruka sekarang sudah naik menjadi level 3. Di sana, Haruka merasa sedikit bingung kenapa level miliknya berkembang dengan sangat lambat. Padahal selama beberapa hari ini Haruka sudah menghabisi banyak goblin. Dengan sebanyak itu monster yang dia habisi, maka level milik Haruka seharusnya bisa jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Sepertinya ini semua berkat salah satu skill milik Haruka yang bernama Jack of All Trades. Skill ini membuat Haruka mampu menguasai berbagai macam hal dengan cukup baik. Namun dampak negatifnya adalah Haruka menjadi kesulitan untuk menaikkan level miliknya. Singkat cerita, suatu malam Haruka sedang mencoba untuk tidur di kasurnya. Tapi dia kesulitan untuk tertidur karena terganggu dengan suara berisik yang berasal dari dekat sana. Haruka yang penasaran pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dan ternyata suara berisik itu berasal dari kelompok anak otaku yang sedang bertarung melawan beberapa goblin. Bisa dilihat bahwa sepertinya kelompok otaku ini sedang kesulitan melawan para goblin tersebut. Melihat akan hal itu, awalnya Haruka berniat untuk membantu mereka. Namun dia langsung mengurungkan niatnya ketika menggunakan skill penilai kepada para otaku ini.
Karena Haruka melihat bahwa level milik mereka semua sudah mencapai level 16. Apalagi semua job atau pekerjaan yang mereka miliki juga terdengar sangat kuat. Job yang dimaksud ini adalah Mage, Guardian, Saint, dan juga Ninja. Sedangkan untuk Haruka sendiri hanya mempunyai job sebagai seorang pengangguran dengan level 3 saja. Jadi akan sangat percuma kalau Haruka membantu mereka dalam pertarungan. Namun anehnya para otaku ini terlihat sangat kesulitan dalam melawan para goblin. Padahal selama ini Haruka saja mampu menghabisi para goblin itu hanya dengan sekali serangan saja. Tak lama kemudian Haruka melihat ada 2 ekor goblin yang menyelinap dari belakang mereka. Karena itulah Haruka pun memutuskan untuk membantu mereka dalam menghabisi kedua goblin tersebut. Di mana tentunya Haruka mampu menghabisi kedua goblin itu hanya dengan 1 serangan saja. Kemudian Haruka pun lalu sedikit mengobrol dengan para otaku ini. Bahkan dia juga mengajak mereka semua untuk mengunjungi goa tempat Haruka tinggal selama ini. Melihat tempat tinggalnya Haruka tentunya membuat para otaku menjadi sangat terkejut. Karena tempat tinggalnya Haruka ini terlihat sangat nyaman dan juga terdapat berbagai macam furnitur di dalamnya. Kemudian di sana Haruka lalu bertanya mengenai kondisi dari para siswa yang lainnya. Namun ternyata para otaku ini mengatakan bahwa mereka sudah memisahkan diri dari para siswa yang lain. Jadi ketika pertama kali mereka dikirimkan ke dunia lain, para siswa merasa sangat panik dan juga bingung mengenai apa yang harus mereka lakukan. Mereka semua sama sekali tidak tahu bagaimana caranya agar bisa pulang kembali ke bumi. Belum lagi mereka juga tidak punya informasi apapun mengenai dunia lain. Namun di sisi lain para otaku justru bisa memahami situasi mereka dengan cukup baik. Alasannya karena mereka sudah sering membaca cerita isekai yang ada di dalam novel ringan. Di sana ketua kelas berusaha untuk menenangkan para siswa yang sedang panik. Tapi sayangnya tak lama kemudian tiba-tiba muncul beberapa goblin yang menyerang mereka. Untungnya para otaku berhasil menggunakan skill yang mereka dapatkan untuk menghabisi para goblin. Setelah selesai, ketua kelas lalu mengajak para siswa untuk berpindah ke tempat yang aman dan lebih terbuka. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah tepi sungai yang terlihat cukup aman. Kemudian mereka juga memutuskan untuk membangun tenda perkemahan di sekitar sana. Alasannya karena lokasi itu memang cukup luas dan juga terdapat sumber air yang pastinya akan sangat dibutuhkan. Ketua kelas membagi para siswa untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang sekiranya dibutuhkan. Ada yang bertugas untuk berpatroli, ada yang bertugas untuk mencari bahan makanan, ada juga yang bertugas untuk memasak dan lain sebagainya. Namun sayangnya kelompok cewek gaul malah mengeluh dan menolak untuk mengerjakan tugas mereka. Melihat mereka yang tidak mau bekerja akhirnya membuat para siswa yang lain juga menolak untuk bekerja. Sampai pada akhirnya hanya tersisa ketua kelas, para otaku dan juga beberapa siswa saja yang masih mau bekerja. Selain itu, para otaku juga berjuang dengan keras untuk menaikkan level mereka. Alasannya karena mereka mengetahui bahwa para anak berandalan mempunyai skill yang sangat berbahaya. Skill yang dimaksud ini bernama Fascination dan juga Puppetry. Intinya dengan menggunakan kedua skill ini membuat mereka bisa mengendalikan orang lain. Dan para berandalan berencana untuk menggunakan skill tersebut untuk melakukan hal yang mesum kepada para murid perempuan. Karena itulah para otaku pun akhirnya mengadu kepada ketua kelas mengenai para berandalan yang mempunyai rencana jahat. Mendengar akan hal itu, akhirnya ketua kelas pun memutuskan untuk ikut menaikkan levelnya juga. Lalu beberapa hari kemudian para berandalan akhirnya menjalankan rencana jahat mereka kepada ketua kelas. Namun ternyata ketua kelas mampu mengalahkan para berandalan itu dengan cukup mudah. Sepertinya kerja keras ketua kelas dalam menaikkan levelnya berjalan dengan sangat baik. Kemudian para otaku pun lalu menggunakan skill penyegel mereka untuk mengunci skill berbahaya milik para berandalan. Setelah rencana jahat mereka terbongkar, akhirnya para berandalan ini pun diusir dari perkemahan. Namun sayangnya beberapa hari kemudian para berandalan ini muncul kembali dan menyerang perkemahan para siswa.
Bahkan mereka juga sampai membakar seluruh tenda yang sudah dibangun dengan susah payah. Setelah selesai membuat kekacauan, para berandalan itu pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Para siswa yang lain justru malah menyalahkan para otaku atas kejadian malam ini. Mereka beralasan bahwa ini semua pasti karena para otaku yang sudah mencari masalah dengan para berandalan beberapa hari yang lalu. Ketua kelas tentunya berusaha untuk membela para otaku dan mengatakan kalau mereka ini tidak bersalah sama sekali. Namun pada akhirnya para otaku pun memutuskan untuk tetap pergi. Karena mereka juga sudah merasa tidak nyaman untuk tetap berada di perkemahan bersama dengan para siswa yang lain. Di sana Haruka merasa sedikit terharu begitu mendengar cerita yang disampaikan oleh para otaku. Makanya dia pun akhirnya mengadakan pesta makan jamur untuk menghibur mereka. Haruka juga mengobrol bersama dengan para otaku sampai keesokan harinya. Begitu pagi hari datang, para otaku memutuskan untuk meninggalkan goa tempat Haruka tinggal. Jadi ternyata mereka ini berniat untuk menyusuri aliran sungai hingga mencapai kota terdekat. Di sana, para otaku juga mengajak Haruka agar bisa pergi bersama dalam mencari kota tersebut. Namun sayangnya Haruka menolak ajakan mereka dan memilih untuk tetap tinggal di hutan tersebut. Singkat cerita, Haruka lalu memutuskan untuk pergi mengamati para siswa yang lain. Karena dari cerita yang disampaikan oleh para otaku kemarin, sepertinya mereka sedang dalam kondisi yang cukup buruk. Ketika sampai di lokasi perkemahan, anehnya Haruka sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari para siswa. Karena itulah Haruka pun memutuskan untuk menggunakan skill pelacak yang dia miliki. Dan berkat skill tersebut, sekarang Haruka bisa melihat jejak kaki dari para murid. Ketika Haruka sedang mengikuti jejak kaki itu, sayangnya dia malah tidak sengaja terlihat oleh kelompok cewek gaul. Menyadari bahwa ini adalah hal yang buruk, Haruka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun para cewek itu juga langsung mengejar Haruka begitu mereka melihatnya. Di sana Haruka langsung berhenti ketika mendengar salah satu cewek gaul itu memohon kepadanya. Haruka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa para cewek itu mau menurunkan ego mereka dan meminta tolong. Jadi intinya mereka ini ternyata sedang mencari keberadaan dari para otaku. Makanya mereka ingin bertanya apakah Haruka mengetahui keberadaan mereka atau tidak. Alasannya karena mereka berniat untuk meminta maaf kepada para otaku. Jadi ternyata para cewek ini sudah menyadari kesalahan mereka dan ingin meminta maaf. Namun sayangnya Haruka mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa mengejar para otaku. Karena kemungkinan besar para otaku saat ini sudah berhasil keluar dari hutan tersebut. Sedangkan para cewek itu tidak mungkin bisa menghadapi berbagai macam monster yang muncul dalam perjalanan ke sana. Mendengar akan hal itu, para cewek pun lalu menangis sambil meminta bantuan dari Haruka. Intinya mereka meminta Haruka untuk mengajari bagaimana caranya bertahan hidup di dunia tersebut. Sampai pada akhirnya suatu hari nanti, para cewek ini bisa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk datang dan meminta maaf kepada para otaku. Ketika mereka sedang memohon, tiba-tiba skill perbudakan milik Haruka menjadi aktif. Karena efek dari skill tersebut, maka sekarang para cewek gaul itu sudah menjadi budaknya Haruka. Pengaruh dari skill itu juga membuat mereka selalu menuruti perkataannya Haruka tanpa sepatah kata pun. Bahkan ketika Haruka mengajak mereka untuk mengobrol, para cewek ini hanya terdiam tanpa menjawab sama sekali. Sekarang kondisi mereka justru lebih mirip seperti para robot yang hanya menjalankan perintah dari masternya. Melihat situasinya yang berubah menjadi seperti ini tentunya membuat Haruka menjadi sangat panik sekaligus takut. Karena kalau ketua kelas sampai melihat hal ini, maka tentunya dia pasti akan sangat marah kepada Haruka. Makanya di sana Haruka berusaha dengan sangat keras untuk memikirkan cara agar bisa mengembalikan para cewek ini seperti semula. Ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba ketua kelas muncul di tempat tersebut. Di sana ketua kelas langsung menyapa Haruka yang terlihat sedang berpikir dengan sangat serius. Menyadari keberadaannya ketua kelas tentunya membuat Haruka menjadi sangat terkejut.
Bahkan ternyata ketua kelas juga datang bersama dengan beberapa murid perempuan yang lain. Mereka terlihat kecapean karena mengejar ketua kelas yang berjalan dengan sangat cepat. Ketika melihat kelompok cewek gaul yang terlihat aneh, ketua kelas pun lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ngomong-ngomong, di sini kita akhirnya diberitahu bahwa nama pemimpin dari para cewek gaul ternyata adalah Shimazaki. Namun sampai sekarang kita masih belum diberitahu siapa nama aslinya ketua kelas dan juga para siswa yang lain. Kembali ke cerita, di sana Haruka memutuskan untuk mengatakan dengan jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Shimazaki dan yang lainnya bisa menjadi seperti ini karena pengaruh dari skill perbudakan milik Haruka. Mendengar akan hal itu tentunya membuat ketua kelas menjadi cukup marah. Bahkan para siswa yang lain juga terlihat menatap Haruka dengan tatapan yang sangat dingin. Untungnya ketua kelas berhasil membuat kesadaran milik Shimazaki dan yang lainnya kembali seperti semula. Kemudian Shimazaki pun lalu menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, di mana sebelumnya dia sudah meminta kepada Haruka agar mau melatih mereka menjadi lebih kuat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Shimazaki dan yang lainnya, akhirnya ketua kelas pun memahami bahwa sebenarnya kejadian tadi hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman ini sudah berhasil diselesaikan, Haruka lalu mengatakan bahwa dia akan lanjut pulang ke rumahnya. Mendengar akan hal itu tentunya membuat ketua kelas dan juga para murid yang lain menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin Haruka bisa mempunyai rumah sendiri di dunia lain seperti ini? Haruka pun menjelaskan bahwa dia membuat rumah itu sendiri ketika sedang ada waktu luang. Kemudian Haruka juga menjelaskan bahwa rumahnya itu bisa muat sampai 240 orang di dalamnya. Bahkan rumahnya Haruka ini juga mempunyai beberapa ruangan seperti dapur, toilet, kamar mandi, dan lain sebagainya. Mendengar akan hal itu, akhirnya ketua kelas pun meminta bantuan kepada Haruka agar dia dan para siswa yang lain diperbolehkan untuk menginap di rumahnya Haruka tersebut. Karena untuk sekarang mereka sama sekali tidak punya tempat tinggal sendiri. Seluruh tenda yang sebelumnya mereka bangun sekarang sudah hangus terbakar. Haruka tentunya menjadi sangat terkejut begitu mendengar bahwa para murid perempuan akan menginap di rumahnya. Namun pada akhirnya Haruka pun mengizinkan mereka untuk menginap di sana. Kemudian mereka lalu berangkat menuju lokasi tempat rumahnya Haruka berada. Begitu sampai di sana, para murid pun tentunya merasa sangat kagum ketika melihat rumahnya Haruka. Karena rumahnya Haruka ini terlihat sangat mewah dan juga dilengkapi dengan berbagai macam furnitur. Apalagi ketika mereka melihat kamar mandi yang ada di sana, para murid langsung membuka baju mereka agar bisa membasuh tubuhnya. Mereka terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa mandi di kamar mandi seperti ini. Karena sudah beberapa hari sejak mereka dikirimkan ke dunia lain. Dan selama itu juga mereka cuma bisa mandi di sungai dengan kondisi yang seadanya. Di sisi lain Haruka memutuskan untuk membangun tenda sementara di depan rumahnya. Dia berniat untuk tidur di sana agar tidak mengganggu para murid perempuan yang ada di dalam rumah. Di sana tiba-tiba Haruka kedatangan ketua kelas yang mengajaknya berbicara. Intinya ketua kelas ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Haruka. Karena semenjak para otaku pergi meninggalkan mereka, para murid laki-laki yang lain juga memutuskan untuk pergi dari sana. Di mana hal ini pun tentunya membuat para murid perempuan menjadi sangat cemas dan bingung mengenai apa yang harus mereka lakukan. Namun dengan bantuan dari Haruka, sekarang mereka bisa menjadi lebih tenang. Di sana, ketua kelas juga mengatakan bahwa sebenarnya dia juga merasa cukup sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai ketua kelas, dia malah tidak bisa berbuat banyak seperti yang dilakukan oleh para otaku. Di sisi lain, Haruka mengatakan bahwa ketua kelas sudah melakukan yang terbaik untuk membantu para siswa yang lain. Justru sangat tidak wajar kalau mereka membandingkan ketua kelas dengan para otaku yang sudah sangat memahami tentang konsep dunia lain. Intinya, Haruka berusaha menenangkan ketua kelas dan mengatakan bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu sudah lebih dari cukup.
Keesokan paginya, tiba-tiba Haruka dibangunkan oleh seorang murid perempuan. Perempuan itu mengatakan bahwa sarapan mereka sudah selesai dimasak dan siap untuk dimakan. Di mana sarapan yang dimaksud ini ternyata adalah jamur dan juga ikan bakar. Mendengar akan hal itu, Haruka pun menjadi sangat terkejut dan langsung bergegas untuk bangun dari tidurnya. Haruka merasa sangat bahagia ketika memakan ikan bakar yang sudah disediakan. Karena sejak dikirimkan ke dunia lain, Haruka cuman bisa makan jamur setiap harinya. Ketua kelas merasa bingung kenapa Haruka tidak menangkap ikan sendiri di dalam sungai. Di sana Haruka mengatakan bahwa dia tidak bisa menangkap ikan karena mereka terlalu cepat dan juga licin. Makanya selama ini Haruka cuma bisa menatap para ikan itu dari pinggir sungai sambil memakan jamur yang sudah dia kumpulkan. Ketua kelas lalu menjelaskan cara mudah agar mereka bisa menangkap ikan. Jadi ternyata salah satu murid perempuan itu ada yang mempunyai kekuatan sihir dengan elemen petir. Dan dia menggunakan sihir itu untuk menyetrum ikan yang sedang berenang di tengah sungai. Dengan menggunakan sihir itu, maka mereka bisa dengan mudah menangkap ikan yang dibutuhkan. Di sana, Haruka meminta kepada murid perempuan itu untuk menunjukkan sihir petirnya sekali lagi. Kemudian Haruka lalu menggunakan sihir packing yang dia miliki untuk mengemas sihir tersebut. Dengan melakukan hal itu, maka sekarang Haruka juga berhasil menguasai sihir petir. Dan dengan itu juga, maka sekarang Haruka bisa berburu ikan sendiri menggunakan sihir petir yang baru dia kuasai. Jadi ternyata Haruka ini mempunyai sebuah sihir yang bernama packing, di mana intinya sihir itu bisa digunakan oleh Haruka untuk mengemas apapun yang ada di dunia ini. Dan kalau dia menggunakan sihir itu untuk mengemas sihir lain, maka Haruka jadi bisa menguasai sihir dari elemen yang dikemas. Mendengar akan hal itu tentunya membuat ketua kelas menjadi sangat terkejut. Karena untuk bisa belajar sihir dengan semudah itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian di sana Haruka lalu bertanya mengenai apa yang akan dilakukan oleh ketua kelas dan yang lain untuk ke depannya. Ketua kelas pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka berencana untuk berangkat menuju kota terdekat. Namun untuk sekarang mereka harus meningkatkan level mereka terlebih dahulu agar bisa mencapai kota. Karena dalam perjalanan nanti mereka pastinya akan berhadapan dengan berbagai macam monster yang sangat kuat. Di sana Haruka memutuskan untuk membantu mereka agar bisa menaikkan level. Namun Haruka menjadi sangat terkejut begitu mengetahui bahwa level mereka berada di kisaran level 16 sampai 21. Sedangkan di sisi lain Haruka sendiri sekarang cuma berada di level 7 saja. Haruka menyuruh para murid untuk melawan beberapa kobold agar dia bisa memeriksa seberapa besar kekuatan mereka. Di mana sebelumnya Haruka sendiri saja bisa mengalahkan para kobold ini dengan cukup mudah. Jadi para murid yang mempunyai level lebih tinggi seharusnya juga bisa mengalahkan para kobold tersebut. Namun ternyata pada akhirnya para murid ini malah berakhir kalah dengan sangat mengenaskan. Karena itulah para murid pun lalu mengadakan rapat strategi agar mereka bisa mengalahkan para kobold. Keesokan harinya, para murid berniat untuk membalas kekalahan mereka dari para kobold. Namun ketua kelas menghentikan mereka dan mengatakan kalau mereka masih belum cukup kuat. Makanya untuk sekarang mereka harus berlatih melawan monster yang lebih lemah terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, mereka pun lalu berangkat untuk membalaskan dendamnya melawan para kobold. Dan berkat latihan mereka, akhirnya para murid ini pun berhasil mengalahkan para kobold tersebut. Setelah berhasil membalaskan dendam mereka, ketua kelas mengatakan bahwa sekarang mereka sudah siap untuk berangkat menuju kota terdekat. Namun yang tidak disangka adalah, di sana ketua kelas memutuskan bahwa Haruka akan berangkat juga bersama mereka. Awalnya Haruka mengatakan bahwa dia akan tetap tinggal di hutan tersebut. Namun ketua kelas terus memaksa sampai pada akhirnya Haruka pun tidak bisa menolak. Setelah menyiapkan perbekalan yang cukup, akhirnya mereka lalu memulai perjalanan menuju kota terdekat. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang murid laki-laki yang sedang kabur dari sesuatu.
Ketika sedang berlari, sayangnya si murid itu malah tersandung batu dan berakhir terjatuh di tanah. Ternyata orang yang mengejar si murid itu adalah seorang pria misterius yang memakai sebuah tudung kepala. Murid itu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai skill seperti itu dan memohon kepada si pria misterius agar tidak membunuhnya. Untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai skill apa yang dimaksud oleh si murid itu. Kemudian di sana si pria misterius lalu mencekik murid itu sampai pada akhirnya dia pun terbunuh. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam video yang berikutnya.